Horas, Horas, Horas. Balik ke Akademi datang ke hadapan Anda. Kita menunggu-nunggu ya kan salinan yang bisa diunduh, di-download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini ya, pimpinan Sunarto yang menyunat hukuman ya di PK itu, hukuman Anas Urbaningrum dari 14 menjadi 8 tahun ya. Sunarto ini orang yang memimpin Mahkamah Agung sekarang, yang baik sekali pada maling rakyat ya, maling uang rakyat. Nah, kita lihatlah di sini ya, banyak sekali kejanggalan. Kayak gini caranya para hakim ini bekerja ya, Mahkamah Agung ini ya tempat berpusatnya mafia perkara di Indonesia ini ya. Jarod Richard 1 triliun dan emas batangan 50 kilogram. Nah, inilah manajemenmu, inilah Sunarto. Coba lah kau lihat dulu, kau periksa lah dulu ini coba. Tahun 2016 ya, PN Cirebon nomor 16 ya, pidana sus anak 2016 inilah. Ya, ini dia. Ya, sempat di-download dulu 87 kali. Terus kita lihat di sini lampirannya nggak bisa di-download, ini mati linknya ini. Apanya maksud kalian Sunarto? Kok bisa ini download zip dan download PDF-nya mati? Nggak bisa kita analisa, kita jadikan konten, kita bahas logika berpikir para hakim ini ya. Inilah nggak bisa di-download. Apanya maksud? Manajemen kalian bagaimananya ini? Ya, gajimu udah ratusan juta, Sunarto. Terus ini juga berikutnya putusan PN Cirebon 4 Pit B 2017 PN Cirebon. Ini juga lampirannya nggak bisa ini di-download ini. Lihat ini untuk 5 terpidana. Ya, download zip mati linknya, download PDF mati linknya. Ini kerjaan apa sih ini? Minta gaji aja kalian sama rakyat. Ya. Lihat, mati nggak ada. Luar biasa kali pekerjaan apa sih ini? Iya, Mahkamah Agung alun. Ya. Satu-satunya yang bisa kita cari dan kita bahas ya untuk Rivaldi dan Eko Ramadhani ini, PN Cirebon. Putusan PN Cirebon 3 Pit B 2017. Cuma ini aja yang bisa di-download ini. Hidup linknya. Ya, cuma ini aja. Terus kenapa yang lain nggak bisa? Samanya tahunnya. Kenapa mati linknya? Banyak kali ceritamu Sunarto. Mundur aja lah kau. Gajimu udah banyak kali dikasih rakyat. Terus kita carilah ya salinan putusan yang bisa kita download atas nama Tatal misalnya. Nggak ada sampai sekarang. Padahal putusan sudah dibuat 16 Desember 2024. Sekarang pertanggal 4 Januari. Kok nggak ada sampai sekarang? Katanya sudah diputuskan. Apanya yang dibaca Yanto itu sebagai jubir? Apakah perlu diperbaiki lagi? Karena mengingat protes masyarakat, dibuat-buatlah logikanya, nulus testis segala macam lah. Seperti alasannya Sunarto ini untuk mengurangi hukuman pidananya Anas Urbaningrum ya. Padahal puluhan miliar korupsinya. Mana ini coba? Nggak ada sampai saat ini. Udah hampir 3 minggu sudah kalian bacakan putusan konvers. Kayak paling hebat Yanto itu ya. Hukuman sudah inkrah, PK hanya 1 kali ya. Tidak bisa diganggu gugat. Kayak orang paling pintar aja lah kalian di Indonesia ini ya. Tahu nggak kalian? Ya, teorinya Einstein yang paling smart pernah ada di bumi ini, itu bisa salah Einstein. Formulasinya bisa salah, banyak yang salah. Ya, makanya perlu perdebatan para ilmuwan gitu. Kalau kalian kan otaknya jauh di bawah Einstein, kok bisa merasa kalian paling benar? Biar kita kuliti gitu loh. Apa logika kalian ya membuang, mengeliminasi, mengabaikan ya scientific evidence, ekstraksi SMS gitu. Jangan kalian upload nanti ini putusannya tapi nggak bisa di-download kayak tadi itu ya, kasus ini nih, kelima terpidana ini
Terus Saka Tatal juga nggak bisa di-download, linknya mati. Jadi nggak bisa kita kuliti PDF-nya. Ini juga kalian tunggu-tunggu waktu ya supaya redam ini kemarahan rakyat ini. Sunarto, kerja apanya kau di sana? Putusan mana ini hasilnya? Sudah 3 minggu hampir ini. Banyak kali cengkunekmu. Kita lihat dulu ya, gajimu berapa sih? Ya, minta udah besar begini minta naik gaji lagi. Tunjangan kalian ini coba lagi. Ya, dari Tempo. Mengacu pada PP nomor 90 tahun 2014 ya, tentang perubahan atas PP nomor 55 tahun 2014 bla bla bla, hak keuangan dan fasilitas hakim agung dan hakim konstitusi. Berikut daftar tunjangan jabatan MA, pimpinan MA dan hakim agung. Coba lah ini, besar kali nih coba ini. Ketua Mahkamah Agung 121.600.000-an. Ya, Wakil Ketua MA 82 jutaan. Ketua Muda 70 jutaan. Hakim Agung 72 jutaan. Minta naik lagi kemarin, nangis-nangis itu sampai bersujud di ruang RDP. Ya, nambah lagi nanti nih. Ini kan masih tahun berapa ini? Minta nambah lagi, entah berapa lagi gajimu. Ya, dikasih rakyat itu, keringat rakyat itu, pajak kami itu. Ya. Putusan pun lama kali, udah dibacakan pun lama. Ya, saya khawatir ya karena mafia perkara di Mahkamah Agung ini sangat licin ya. Dan Sunarto itu merasa pada saat konversi itu kemarin, saya tidak menghitung langsung omongan apa itu, pimpinan apa itu ya, pimpinan cemen itu. Harusnya kau berani, kami buka seluas-luasnya kepada KPK, kepolisian, kepada kejaksaan untuk menghabisi semua hakim agung yang terkait dengan Jarod Richard. 1 triliun itu, kalau 1 miliar itu per perkara, berarti ada 1.000 perkara itu kong kaling kong, pemufakatan jahat di antara kalian. Sunarto ya, takutnya penundaan ini kan pernah ada kasus ya, ini pejabat MA ini Andri Tristianto Sutrisna. Nah inilah menunda-nunda salinan putusan jadi duit di Mahkamah Agung pejabatnya ini ya. Inilah Kasubdit Kasasi Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna sebesar 400 juta untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi selama 3 bulan. Jadi duit gitu loh. Jadi semua aktivitas di Mahkamah Agung ini bisa jadi duit. Dan Sunarto itu kemarin itu bukan hakim agung, yang disogok ya jelas siapa? Ya hakim agung lah. Jarod Richard memangnya nggak menyogok siapa rupanya. Ya kalian membuat putusan ya kalian yang disogok. Harusnya kau buktikan, bersihkan itu semua Mahkamah Agung. Ya, gajimu udah 121 juta. Memangnya kau kok bisa kau mendapatkan duit 121 juta sebulan? Kerja apalah kau kalau nggak jadi hakim agung? Ya, harus bertanggung jawab langsung. Salinan itu mana biar kita kuliti. Logika kalian terhadap PK 8 terpidana itu apa? Itu loh. Jangan pasal-pasal yang yang dicari-cari. Pokoknya harus ada argumentasi kenapa kalian tolak itu SMS ekstraksi dari digital forensik Jabar. Kenapa kalian Jangan cuma kalimat itu sudah dilampirkan di dalam berkas. Jadi bukan bukti baru lagi seperti job-jobnya si Pitra Romadoni. Jangan-jangan omongan Pitra Romadoni yang kalian kutip. Masa level kalian Pitra Romadoni? Ya, dari mana dia itu? Kami butuh landasan berpikir yang saintifik gitu loh untuk menolak itu gitu. Hakim Agung. Kenapa? Ya, gaji kalian ini udah 121 juta, Hakim Agung 72 juta, kurang lagi. Ya, perlu Jarod Richard lagi. Ya bek. Kalau nggak jadi hakim kalian, ya jadi apalah kalian? Cari duit segitu. Rakyat sudah susah sekarang. Pekerjaan kalian pun hancur-hancuran. Ini coba ini, kok bisa mati linknya ini untuk Saka Tatal. Ini juga ini. Kok bisa mati ini linknya ini, Sunarto? 121 juta
gajimu digaji rakyat. Engkau pikirnya itu turun dari langit gaji itu? Ini kok bisa ini linknya mati? Tegur itu karyawanmu, disengaja atau tidak ini? Kan kita perlu baca apa logika penuntutannya, apa putusannya setiap kasus ini, gitu loh. Biar kita awasi kalian. Saya juga bingung ya. Siapa yang mengawasi Mahkamah Agung ini? Ya, badan pengawasan internal dia. Ya namanya aja internal, ya suka-suka dia. Komisi yudisial cuma kode etik. Terus kalau orang ini kong kaling kong gitu, memutuskan suka-suka gitu, udahlah abaikan aja novumnya. Kita buat aja nanti novumnya tidak bukti baru. Terus siapa yang ngawasin orang ini gitu? Orang yang smart aja, super smart di dunia ini ya, para saintis, engineer yang super smart aja, dia bisa dikoreksi dengan seminar nasional, dengan bukunya, dengan segala macam. Lah orang ini kan jauh dari super smart, hakim-hakim agung ini. Terus siapa yang mengoreksi orang ini? Putusannya orang ini bisa salah. Ya, Ketua Komisi 3 pun manggil katanya susah, hakim ditelepon pun susah. Terus untuk apalah Habibur Rahman di situ? Harusnya kan panggil resmi, gitu loh. Kami ingin mendengar keluhan masyarakat begini-begini. Ketua Mahkamah Agung datang. Itu. Jangankan Ketua Mahkamah Agung, kalian bisa memanggil presiden. Kalian powerful, kalian Ketua Komisi 3. Komisi 3 semua. Kalau begini-gini ya suka-suka lah semua jalan. Tapi ketika pajak nomor 1 nariknya ya. Kalau PPN ya, royalti penulis saja sekarang belum aja sampai ke tangan penulis. Saya sebagai penulis buku sudah dipotong 15% oleh penerbit. Ya. 15%, padahal banyak sekali item-item pajak dari sebuah buku. Itu untuk menggaji kalian semua. Ya. Keringat rakyat itu kalian pakai untuk hidup kalian. Mananya Habibur Rahman? Panggil dulu Ketua Mahkamah Agung itu, panggil paksa kalau dia nggak mau. Ya, dia bukan lembaga yang tidak bisa diawasi rakyat, enak kali. Ya, makan uang rakyat 121 juta tiap bulan, tapi nggak mau diawasi rakyat. Memang kau siapa? Sunarto, pemilih Indonesia ini. Ya, biasa-biasa aja sejarah pendidikanmu, seperti kita-kita. Bukan orang yang super smart seperti Einstein. Ya, jangan sok mentang-mentang jadi punya wewenang Mahkamah Agung memutuskan. Harus ada pertanggungjawaban putusan, logikanya itu, logika berpikirnya. Kalau tidak ada logikanya, cuma asal-asalan, maka kami menduga ada pengaruh Jarod Richard yang lain pada putusan kalian, gitu loh. Makanya tadi saya tunggu argumentasi pengabaian, ya. Kenapa SMS ekstraksi itu kalian abaikan? Walaupun sudah ada di dalam berkas pada tahun 2016-2017, dibahas nggak? Nggak ada. Gitu loh. Jangan enteng kalian, digaji kalian ini Hakim Agung 72.854. Belum lagi mungkin uang-uang lain, LP dan lain-lain. Bak. Perbaiki ini, Sunarto, supaya bisa kami download ini, Sunarto. Ya, bilang sama apamu. Jangan cuma makan tidur kau di situ. Oke ya pemirsa ya, orang-orang biasanya Hakim Agung ini gak ada yang luar biasa. Dari sejarah pendidikannya pun biasa-biasa aja nya. Bukan Harvard Law School atau apa yang masuknya susah. Biasa-biasa aja dalam negeri. Ya, itu pun ya biasa-biasa pokoknya. Bukan membuat dia orang luar biasa. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.